Baik, perkenalkan nama saya Angelika Marande dengan nomor induk mahasiswa 2207 1101 0208 dan saat ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan kembali hasil diskusi kelompok 2 dari kelas Hukum Perizinan. Sebelum itu saya akan membagikan PowerPoint. Eh, Nah, di sini judul kelompok 2 adalah esensi tata ruang kota dan hubungannya dengan perizinan bangunan, hubungan rencana tata ruang wilayah dengan perizinan, dan kepentingan umum dalam perizinan. Ya, dan nama anggota kelompok, khusus saja pada hukum perizinan di Indonesia. eh, Hukum perizinan di Indonesia yang pertama itu dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur tentang perizinan lingkungan dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Nah, yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang proses perizinan lingkungan dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar lingkungan. Kita masuk pada materi esensi tata ruang kota dan hubungannya dengan perizinan. Jadi, penataan ruang kota itu merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pembangunan kota. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang harus mengikuti rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tata ruang kota bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi landasan hukum dalam pengelolaan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Nah, masuk pada esensi tata ruang kota dan hubungannya dengan perizinan bangunan. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian tata ruang kota. Nah, tata ruang kota adalah proses perencanaan dalam pengendalian penggunaan lahan di wilayah perkotaan dengan tujuan menciptakan ruangan kota yang tertata, efisien, fungsional, berkelanjutan, dan layak huni. Tata ruang mengatur zonasi atau peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan, serta struktur dalam dan pola ruang. Nah, esensi tata ruang kota itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada keterpaduan dan keteraturan, ada efisiensi dan keberlanjutan, ada kepastian hukum, ada keadilan sosial, dan aksesibilitas. Nah, masuk pada esensi tata ruang kota dan hubungannya dengan perizinan bangunan. Perizinan bangunan merupakan izin resmi yang harus diperoleh seseorang atau badan hukum sebelum mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan. Di Indonesia, sistem ini disebut sebagai PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung menggantikan IMB. Lanjut, masih dalam hubungan tata ruang kota dan dengan perizinan bangunan. Hubungan tata ruang kota dengan perizinan bangunan itu ada yang pertama, kesesuaian zonasi. Yang kedua, kesesuaian fungsi. Yang ketiga, pengendalian pertumbuhan kota. Yang keempat, dampak lingkungan dan sosial. Dan kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu hubungan rencana tata ruang wilayah dengan perizinan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan perizinan pemanfaatan. Yang pertama, Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW, yang adalah dokumen perancangan yang mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan potensi, kondisi sosial budaya, dan aspek lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. RTRW menetapkan zonasi dan fungsi ruang yang harus dipatuhi dalam pengembangan wilayah. Nah, sedangkan perizinan pemanfaatan ruang merupakan instrumen pengendalian yang digunakan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan pembangunan atau penggunaan ruang itu sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang. Perizinan ini meliputi izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang.
Selanjutnya, fungsi perizinan dalam penataan ruang. Nah, fungsi perizinan dalam penataan ruang adalah sebagai alat pengawasan agar pemanfaatan ruang tidak menimbulkan konflik, dampak negatif, atau pelanggaran terhadap rencana tata ruang. Dengan adanya perizinan, pemerintah dapat mengontrol dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan zonasi dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan kesesuaian perizinan dengan rencana tata ruang menjadi syarat utama dalam pemberian izin. Misalnya, dalam sistem online single submission atau OSS, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang atau KKPR menjadi dasar penerbitan nomor induk berusaha atau NIB dan izin usaha lainnya untuk mencegah pelanggaran tata ruang. Nah, kita masuk pada materi wewenang perizinan. Nah, di sini dijelaskan tentang aspek hukum perizinan. Yang pertama itu ada pengertian perizinan. Apa sih itu perizinan? Perizinan adalah proses pemberian izin oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu. Dan yang kedua ada wewenang perizinan. Wewenang perizinan diberikan kepada lembaga atau pemerintah yang berwenang seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau pemerintah daerah. Nah, jenis-jenis perizinan, terdapat beberapa jenis perizinan seperti izin lingkungan, izin usaha, dan izin konstruksi. Nah, terus ada proses perizinan. Proses perizinan melibatkan beberapa tahap seperti pengajuan, permohonan, evaluasi, dan pemberian izin. Termasuk pada kepentingan umum dalam perizinan. Nah, yang pertama ada perlindungan lingkungan. Perizinan bertujuan untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif kegiatan yang berpotensi merusaknya. Terus ada keselamatan masyarakat. Perizinan juga bertujuan untuk memastikan keselamatan masyarakat dari resiko yang terkait dengan kegiatan yang berpotensi membahayakan. Terus ada pengawasan dan pengendalian. Perizinan memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Kita masuk pada hukum perizinan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, perizinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur tentang perizinan lingkungan dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Nah, ada juga peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang proses perizinan lingkungan dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar lingkungan. Nah, demikian penjelasan kembali saya mengenai eh, materi yang sudah saya bahas tentang eh, perizinan dari hukum perizinan, kelas hukum perizinan. Saya ucapkan terima kasih.